perkembangan teknologi di bidang industri. Nah, di sini kita mau tahu apa dampak positif perkembangan teknologi dan apa dampak negatif perkembangan teknologi. Nah, kan kalau ada dampak negatif kita akan berusaha untuk memperbaiki dampak negatif tersebut agar lebih baik. Jadi mungkin bisa bertanya masalah itu saja, Pak. Boleh, silakan. Ya. Secara industri, kalian kenal yang namanya industri 4.0 ya? Iya, 4.0. Nah, 4.0 itu memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya untuk proses operasional yang ada di dalam perusahaan. Kemudian selain itu ada juga namanya IoT, Internet of Things. Nah, itu dia memanfaatkan jaringan koneksi internet untuk melakukan misalkan pengelolaan peralatannya. Oh, pakai internet di situ, Pak? Pakai jaringan? Ada yang namanya, kalau di pabrik gula itu ada namanya SCADA. SCADA itu jadi dia sistemnya ada instrumentasi yang ketika diberikan informasi dari operator itu, nanti dia akan mengeksekusi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau misalkan di gilingan perlu bukaannya diperbesar, dia setting bukaannya. Jadi itu dampak positifnya perkembangan teknologi di bagian sekarang kita tinggal perintah-perintah saja. Jadi awalnya itu kan industri yang 1.0 kan full manual manusia. Sekarang kalau kami masih di ranah semi otomasi. Jadi sebagian dimanfaatkan tenaga manusia, sebagian memanfaatkan tenaga mesin dan rangka teknologi. Ada lagi? Oh, jadi karena kan di sini dampak positifnya di internet memudahkan industri untuk melakukan sesuatu tanpa perlu atau kita lagi yang turun. Nah, kalau dampak negatifnya dari perkembangan teknologi menurut Bapak sendiri apa? Yang pertama itu kalau dampaknya yang secara tidak nyata ya, bisa saja kemampuan kompetensi manualnya manusia atau operator itu akan berkurang, karena kan dia hanya berfokus bagaimana bisa mengoperasikan dari A sampai Z saja sesuai dengan perintah. Tapi ketika ada kerusakan dan harus membutuhkan analisis lebih lanjut, itu kan harus ada treatment tersendiri. Jadi satu sisi memudahkan, satu sisi akan mengikis kemampuan dari operatornya tersebut. Jadi kalau dari dampak negatif yang disebutkan tadi, bagaimana caranya untuk supaya bisa mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ada yang namanya pelatihan setiap tahun. Jadi setiap problem shooting yang terjadi itu kita lakukan namanya rekap atau inventarisasi. Nah, dari situ kita buat pelatihan yang dirasa cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi baik itu dilakukan secara internal dengan memanfaatkan tenaga pendidik dari pabrik itu sendiri, ataupun tenaga ahli, ataupun dari tenaga ahli dari luar. Gitu. Jadi di balik semua dampak negatifnya tentu pasti ada treatmentnya. Karena kalian tidak mungkin mau hidup selamanya di dalam negatif. Betul. Jadi harus kita berkembang juga untuk melangkah ke jalan yang lebih baik juga ya, Pak. Betul. Ada pertanyaan lagi?
bisa lagi kita untuk berubah, cari suasana untuk pengalaman baru, tidak akan ya stuck di situ. Ya, karena oh, satu saya. Oh iya. Terima kasih. 2017. Tambang sarjana, apa? Sos. Ada juga ada itu dia. Setahun ini dia pai. Oh pai. Dia sekarang. Kita digoda sama dia digoda. Ini kita. Banyak orang lain. Dia memang satu tapi saya ada yang mengerjakan banyak orang yang di sebelah mana itu satu ternyata ini yang kita dapat terapkan di sini. Yes, tonton aja. Ini di pada sarjana tuh. Yes, tonton. Itu jurusan apa? Ekonomi kan? Oh, jurusan apa? Oh, ini jurusan komunikasi. Ada juga pembelian sama sarjana. beda kita ini. Oh, banyak kali itu perlu dia juga dokumentasi. Iya, wajar banget. Capek sih. Capek sih.